yang penting di sini ya, yang penting kalau mau menulis apapun ya, kalau mau nulis yang namanya penulisan ilmiah, ya, eh, entah buat skripsi, entah buat laporan magang, ya, intinya segala sesuatu untuk penulisan ilmiah, ya, sebenarnya yang diharapkan adalah ini ya, satu, apa yang ditulis adalah bisa uh, menggambarkan ini ya, logical analisisnya harus jalan ya. Jadi jadi kalian misalkan kalau buat skripsi nih, kalian membuat tulisan, itu harus ada dasarnya apa ya? Ya, sama kayak mau misalnya mau melakukan penelitian nih, mau buat penelitian buat riset, itu harus ada dasar ya, logikanya ya, logika ininya gimana gitu ya. Contoh misalkan saya mau bikin product development berbahan baku misalkan serealia. Saya harus tahu dulu alasannya apa sih, kenapa saya mau bikin produk-produk dari serealia. Contohnya misalnya seperti itu. Entah mungkin dari sisi nutrisi, kan banyak kandungan nutrisi atau segala macam, ya. Atau bisa juga misal belum pernah ada orang yang mencoba padahal nutrisinya baik, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan saya mau coba melakukan penelitian misalkan produk development dari serealia karena dengan menggunakan metode baru. Misalkan kenapa metode baru? Nah, itu jadi selalu gini ya, selalu gini. Kalau punya sesuatu, mari teman-teman dilatih cara berpikirnya ya. Jadi keluarkan yang ada di kepalanya semua gitu ya. Itu bertanya gitu ya. Kira-kira kenapa ya? Kenapa? Kenapa? Why? Apa alasannya? Mengapa ya 5W1H dipakai 5W1H untuk setiap topik-topik atau permasalahannya ya. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, paling mudah adalah bikin yang namanya draftnya dulu ya. Bentuknya apa? Bentuknya ini. Ya, bentuknya kalian bikin seperti outline ya. Jadi sebenarnya di UTS kemarin sebenarnya itu merupakan salah satu latihan ya. Latihan bagaimana ngedraft ya. Bagaimana caranya mendapatkan informasi dengan cara membaca ya, membaca dari artikel-artikel itu, nah, kemudian itu dirangkum ya, dirangkum. Nah, ini juga sama nih. Kalau kita buat writing report, pada dasarnya apa yang kita tulis itu sebenarnya adalah rewrite dan polishing. Ya, rata-rata kebanyakan kalau untuk skripsi apapun itu ya. Kenapa saya bilang rewrite? Karena hampir sebagian besar kita mendapatkan informasi berdasarkan apa yang namanya didapatkan dari literatur review, ya, rewrite, polishing, ya, ada ide orang, ada statement orang, itu kita ambil, ya. Lalu seperti biasa prepare ya sumber-sumbernya kalian persiapkan bibliografinya, baru setelah itu baru menulislah draft yang benar seperti itu, ya. Jadi ini harus benar dulu nih tahapannya, ya. Jadi kenapa banyak kan gini ya? Kenapa banyak kan orang ketika menulis itu jatuhnya lama. Karena apa? Karena ini ya tahap awalnya nggak dilakukan nih. Ya, dia tiba-tiba langsung nulis writing, tapi nggak melakukan yang namanya nih prepare-nya dulu. Jadi tahap preparasinya itu penting ya. Tahap preparasinya penting untuk yang namanya writing-nya. Itu penting. Ya. Jadi itu kuncinya ya. Itu kuncinya ya mau nulis apapun itu ya. Mau nulis apapun itu pokoknya ya bentuknya. Uh, ini juga sama ya nanti buat UAS ya. Kalian membuat research proposal juga harus at least ya step-step ini harus dipatuhi seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, logical analysis seperti apa? Logically kronologi ya. Jadi harus bisa menghubungkan. Jadi ibaratnya kayak orang cerita uh, dimulai dari prolog, isi, epilog dan semacamnya. Ini juga sama ya. Skripsi itu harus jelas. Kalau bikin skripsi, bikin research proposal, harus ada jalan ceritanya. Misalkan cerita dimulai dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalahnya? Diasosiasikan dengan misalkan berbagai macam teori-teori yang ada. Logicalnya dikeluarkan, logical thinkingnya dikeluarkan. Kenapa ya? Kenapa sebenarnya? Misalkan kekurangan pangan akan menjadi masalah besar ketika menginjak tahun 2030 dikarenakan misalkan lahan pertanian menyempit dan bla 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 bla. Oleh karena itu, berbagai macam inovasi dilakukan. Salah satunya misalkan dengan uh,
melakukan diversifikasi produk pangan. Ya, diversifikasi produk pangan apa? Dijelasin secara rinci ya. Jadi kita mau keluarkan suatu statement atau problem, kita juga harus bisa memberikan yang namanya penjelasannya, ya, penjelasan alasan logis di baliknya. Lalu apa? Yang tahap selanjutnya harus juga bisa ini ya, mendevelop untuk melihat hal-hal yang lebih kompleks, atau juga bisa develop cara-cara cara-cara bagaimana cara menyelesaikannya, ya. Jadi itu sih kuncinya ya. Logical, ya. Jadi logical jalan, kronologis ya, development, ya. Ya, kronologis juga penting. Ya, time-nya. Misalkan orang-orang melakukan penelitian eh, tentang misalkan virus corona nih. Virus corona baru mulai 2020. Ya, mungkin nanti di 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, orang melakukan yang namanya penulisan itu tidak lagi berkutat dengan teori virus corona, tapi udah banyak nih hasil uji-uji coba. Ya, jadi apa? Kronologikalnya ditulis. Semenjak misalkan virus corona, treatment-treatment awalnya seperti apa, pengobatannya seperti apa, ya. Orang-orang belum ada misalkan data uji misalkan obat ini mampu menyembuhkan, misalkan minum jamu mampu menyembuhkan corona. Nah, itu belum ada tuh penelitiannya kan. Sampai sekarang belum ada seperti itu. Dengan minum jamu bisa menyembuhkan corona, atau misalkan dengan makan marshmallow corona sembuh gitu misalkan, ya. Itu belum ada di situ, ya. Jadi intinya sih bisa menceritakan secara kronologis ya, bikin cerita secara kronologis. Oke, kita lanjut. Ya, ya, jadi selalu bikin apapun, bikin outline-nya ya. Outline, ya, poin-poin pentingnya, latar belakang yang mau diisi tentang apa, isinya apa, metodologinya bagaimana, ya itu ada outline-nya. Misalkan mau development tentang pembuatan yogurt, berarti udah tahu nih metode pembuatan yogurt misalkan apa, uji analisa apa lagi kira-kira. Misalkan mau bikin yogurt probiotik, berarti harus diuji probiotiknya ada apa tidak. Ya, itu jadi harus jelas, bikin outline-nya. Ya, setelah bikin outline, bikin draft kasar. Ya, draft kasarnya tuh dibikin. Draft kasar ini ibaratnya ya coret-coretnya kalian lah, ya, dicoret-coret, bikin aja kasar gitu ya. Tapi harus sesuai dengan outline, ya. Jadi draft kasar ini ibaratnya belum dipolis tulisannya, masih berupa misalkan menggabungkan ide-ide tadi yang di outline gitu ya, menggabungkan antar kalimat seperti yang masih draft kasar, ya. Jadi di situ ya, misalkan di sini contoh ya, contoh nih di sini nih, ya kalau diperhatikan baik-baik, ya research study, misalkan kalau research study dia juga ini, dia harus tahu misalkan research study metodenya gimana, ngumpulin materinya gimana, ya, limitasinya apa sih, pembatasnya, teknikalnya ya, secara teknikalnya. Jadi kalau kalian di food tech ya jelas ya, kalau ini case-nya kalau research ya, kalau skripsinya research harus tahu risetnya maunya apa, dengan tekniknya apa, metodenya apa, ya itu harus jelas. Broad findings ya, ini melengkapi ya data-data, mungkin data-data sebelumnya ya, data-data orang yang mungkin melakukan percobaan sebelumnya ya, regarding the problem concern ya. Jadi itu harus ditulis seperti itu ya. Oke. Ya, nah ini polishing. Nah, ini biasanya ya polishing ini yang paling lama kalau orang nulis ya. Uh, Lamanya apa? Karena ini ya, mesti banyak melakukan yang namanya check and cross check kembali. Ya, check and cross check kembali. Udah benar belum sih kira-kira apa yang di outline yang ditulis ya? Ini mesti dicek kembali ya. Ceknya apa saja? Nah, ya jadi ini sudah beberapa juga sudah kita lakukan ya. Sebenarnya jadi yang diharapkan Kemen di UTS harusnya bisa merangkum apa? Merangkum data informasi-informasi apa yang bisa didapatkan dari paper. Nah, itu harusnya dirangkum tuh, bikin rangkuman baru dibikin pembahasan. Ya.
Oke, ini rough draftnya ya. Konsisten apa enggak? Biasa ya, tetap ya. Grammar, spelling, usage ya. Ini masih draft, belum final draft ya. Belum final draft ya. Oke. Ya, untuk bibliografi ya, bibliografi, references, saya kira ini tidak terlalu sukar lah ya. Kalian sudah paham tentang teknik-teknik bagaimana menulisnya, bagaimana cara menulisnya, bagaimana menulis dari sumber-sumber informasi yang berbeda, buku, jurnal, website, ya, blog saya sangat tidak menyarankan ya kalau di tulisan ilmiah ambil informasinya dari blog. Karena apa? Karena di blog itu sendiri tidak jelas mencantumkan sumbernya. Ya, jadi sebab mungkin kalau dari internet cari sumbernya yang benar-benar relevan. Misalkan saya internet sumber dari oh ya, satu lagi kalau dari Wikipedia. Wikipedia juga harus cari dari referensi ya, ada sumbernya ya. Jadi kalau mau kutip dari Wikipedia, sebaiknya teman-teman buka lagi di referensinya. Ya, jangan copy paste dari Wikipedia. Ya, Wikipedia itu mirip-mirip blog sebenarnya ya. Ya, mirip-mirip blogging, jangan langsung copy paste dari Wikipedia. Ya, walau informasi Wikipedia sebagian besar benar, tapi sebagian besar lagi juga ada kekeliruan. Ya, kalau skripsi orang juga boleh. Ya, skripsi orang misalkan kalian mau kutip berdasarkan hasil penelitian dia, itu boleh. Ya, tuliskan cara penulisan di bibliografinya, di referensinya, ya terutama di referensinya, cara penulisan skripsinya gimana. Ya, kalau ambil sumbernya dari skripsi. Ya, jadi ini bibliografi harus jelas ya. Ikuti panduan yang saya selalu tekankan. Kalau yang namanya bibliografi, ini sebenarnya peluang kesalahannya kecil, tapi kebanyakan ya kesalahan yang paling umum satu, ya kalau di bibliografi satu, salah format, ya salah format. Dua, itu dia biasanya ketinggalan bibliografinya. Ya, apa yang dimaksud ketinggalan? Jadi di tulisan dia bikin citasinya, tapi di referensinya itu nggak ada. Ya, itu sering terjadi. Berita dan hasil survei boleh lihat. Jadi kalian harus cantumkan siapa yang mengeluarkan berita, siapa yang mengeluarkan survei. Contoh misalkan hasil survei ketahanan pangan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia. Nah, itu jelas sumbernya siapa? Ya, Badan Pusat Statistik. Orang-orang yang mengolah data-data misalkan tentang ketahanan pangan. Ya, itu boleh seperti itu. Berita ya bisa juga ya berita ya. Contoh lah misalkan informasi dari surat kabar, ya itu harus jelas juga sumbernya dari mana. Ya. Oke. Ya, ini penulisannya ya. Jadi saya kira cukup clear di sini. Ya, saya kira cukup clear cara-cara nulisnya, magazine and newspaper ya. Ada cara-cara penulisannya seperti apa itu boleh ya. Berita, artikel. Cuma kalau bisa cari berita yang penerbitnya bonafit ya. Jangan misalkan beritanya dari pos kota gitu misalkan. Jangan kayak gitu ya. Cari sumbernya yang agak bagusan ya. Oke. Ya, last step, final draft. Ya, ini jelas ya panduannya dari awal clear, concise, jelas, singkat, padat, jelas, objektifnya apa ya, tujuannya apa, menulis, misalnya mau penelitian, mau melakukan research proposal, tujuan menulisnya itu harus jelas mau ngapain ya. Dan kalau bisa alasannya itu juga dikaitkan dengan technical ya, kemampuan technical kalian. Kalian kan udah 6 semester nih belajar foodtech ya, keluarkan semua kemampuan technical kalian. Mau dari misalkan dari chemistry, dari microbiology ya, dari engineering, processing, itu dikeluarkan semuanya ya. Untuk penelitian-penelitian yang bentuknya riset.
Bagaimana Pak kalau penelitiannya bukan bentuknya riset? Pak, screen-nya freeze. Bentar. Tapi di sini, Pak, bagaimana kalau peneliti, misalkan proposalnya bukan bentuk penelitian penelitian di lab ya misalkan, boleh ya. Penelitian itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di lapangan ya. Ada yang uji survei ya dengan survei-survei. Ada juga dengan yang modelnya bentuknya literatur ya. Seperti yang sebenarnya di UTS kemarin itu kita coba bentuknya literatur review ya. Itu juga bisa seperti itu ya. Jadi intinya apa? Intinya ketika mau buat tulisan, kita mau mengerjakan sesuatu, itu kita bisa yang namanya mendapatkan data. Ya, literatur review itu tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk dapetin data. Data milik kalian sendiri ya. Jadi menjadi data milik kalian sendiri. Jadi kalian kumpulkan data-data orang nih, data-data orang literatur review itu diolah oleh kalian menjadi satu data atau satu kumpulan data dan itu menjadi data kalian seperti itu. Ya. Kurang lebih kayak gitu ya untuk literatur review. Survei gimana? Bisa kalau survei. Survei berarti kalian misalkan punya metode-metode survei. Misalkan mau survei tentang preferensi konsumen, ya, atau misalkan product development mau mengetahui atribut-atribut yang apa saja yang harus terdapat pada konsumen. Nah itu kalian rata-rata sudah tahu, ya. Metodenya Kano dan semacamnya itu kalian sudah tahu seperti itu, ya. Oke, itu bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk penelitian yang bisa dilakukan. Ya, ini ya jelas ya harus solve some intellectual problem ya. Jadi benar-benar harus istilahnya ilmiah lah, ya. Kasih statement juga ilmiah, ya. Jangan kalau bisa jangan misalkan bilang belum ada yang melakukan ini. Ya, itu alasannya belum tepat seperti itu ya, belum ada yang melakukan ini ya. Misalkan penelitian ini belum ada sejauh ini belum pernah ada yang melakukan penelitian ini gitu misalkan ya. Kalau bisa ditambahkan datanya misalkan berdasarkan hasil misalkan contoh ya, misalkan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya hal ini juga dapat dilakukan untuk misalkan sampel ini ya. Jadi oleh karena itu penulis bertujuan untuk misalkan melakukan penelitian mengenai yogurt dari bunga telang misalkan, contoh kayak gitu ya. Jadi harus dikasih alasan ilmiahnya ya, ingat itu. Oke, alasan ilmiah. Ini bentuk-bentuknya ya, jadi bentuk-bentuknya bisa macam-macam ya. Technical report ya bentuk-bentuknya technical report, metode, asumsi made in the course of the study, ya semacam ini, semacam hipotesis ya. Jadi kalau presentasi juga ini ya, harus clear ya kalau presentasi, misalkan sebuah presentasi skripsi, ya. Technical report kan ya, ibaratnya kalau presentasi skripsi, harus jelas metodenya apa, hipotesisnya apa sih dibuat, informasi pentingnya apa yang dicari atau yang ditemukan, ya. Limitasinya apa? Limitasi supporting datanya mana ya. Jadi bagaimana bisa mengembangkan yang namanya dari hasil itu dibahas secara lebih lanjut ya. Oke, popular report ini kalau popular tujuannya ini jelas untuk simplicity and attractiveness ya. Biasa kalau oke. Pak, kalau sebelumnya ada penelitian terkait penelitian kita, boleh nggak pakai penelitian tentang sampel sejenis, misal belum ada penelitian sebelumnya terkait penelitian kita, tidak sama tapi sejenis. Yang sejenis ini apanya? Sampelnya atau apanya nih? Contoh sejenisnya bisa lebih rinci, Sarah. Misalkan belum ada penelitian sebelumnya, oke. Boleh nggak pakai penelitian tentang sampel yang sejenis? Tidak sama, tapi berarti sampel yang berbeda ya ini ya? Beda sampel ya? Beda sampel boleh sih sebenarnya. Cuma memang harus dijelaskan lagi kenapa sampel itu secara spesifik mau diuji.
Contoh sama-sama biskuit tapi bahannya beda. Betul, boleh, misalkan kayak gitu. Tapi juga harus kasih alasannya ya kenapa. Misalkan penggunaan sampel itu secara teknikal harus jelas. Misalkan mengandung apa? Misalnya mengandung serat yang tinggi. Ya, saya maksudnya gini, sampel itu harus alasan teknisnya harus jelas. Apa fungsinya ketika ditambahkan? Soalnya gini, kalau tidak jelaskan alasan teknis, misalkan dari sisi fungsionalitasnya, saya juga bisa bilang nanti fortifikasi biskuit dengan penambahan rumput gajah misalkan. Rumput gajah kayaknya buat ya rumput rumput di jalan gitu ya. Rumput gajah mengandung selulosa bisa berfungsi sebagai serat. Nah, kayak gitu ya. Jadi harus hati-hati juga kalau ininya, kalau mau menambahkan sesuatu, ya. Itu harus jelas dari sisi saintifiknya, ya. Boleh ini yang namanya kalau kita bilang sebagai namanya pengembangan produk ya, inovasi baru, model baru, ya. Ya. Jadi prosedurnya sama, bahannya sama, modelnya sama bentuknya, tapi ingredients-nya berbeda. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pengembangan yang baru seperti itu. Itu boleh kalau kayak gitu. Ya, ini clear ya, maksudnya ya. Penelitian boleh nggak pakai penelitian tentang sampel sejenis. Ya. Ya, oke. Saya lanjut ya. Kalau popular report, kayaknya teman-teman juga paham ya kalau popular report biasa kalau zaman sekarang orang bikin report maunya bikin yang atraktif tapi informasinya lengkap dan biasa dibuatnya menarik. Nah, biasa kalau yang hobi di sosial media ini sering nih ya. Jadi kayak teman-teman bikin graphical report ya bentuknya bentuk grafik, gambar ya dibandingkan dengan menggunakan tulisan-tulisan ya, tapi lebih banyak ilustrasinya ya. Itu juga bisa seperti itu ya. Itu popular report ya. Oke. Ini technical report ya. Technical report outline-nya ini kurang lebih sama lah kalau kalau kita hampir bikin kalau mau review paper. Kalian cari dulu summary-nya ya. Kalian bikin summary-nya, misalkan data-datanya apa sih, hasilnya apa sih, summary, deskripsikan ya. Misalkan habis itu apa deskripsikan masalahnya apa, analisnya apa. Misalkan kalian mau cari tentang migrasi plastik pada produk pangan ya. Migrasi kemasan plastik pada produk pangan ya. Artinya jelas ya. Artinya apa? Kalau bikin summary berarti resultnya cari tentang penelitian-penelitian tentang migrasi. Deskripsikan general objective of study jelas. Tadinya apa? Menjelaskan misalkan kalau literatur review harus tulis studi rinci. Misalnya kalau literatur review kan harus rinci ya. Ibaratnya kalian merangkum tapi juga harus rinci seperti itu. Ya, formulasi problemnya apa ya, problem-problem yang mungkin ditemukan di lapangan, tipe analisis datanya seperti apa ya. Misalkan di metode datanya dianalisis pakai apa dan semacamnya ya. Ini saya kira kita sudah latihan ya di UTS kemarin bikin summary itu semua sudah pada latihan ya. Jadi harapannya ketika buat skripsi nanti sudah mengerti ya, mengerti harus seperti apa bikinnya ya. Oke. Load, sample size. Okay. Ya data ya. Jadi kalau teman-teman penelitian ambil data juga harus bisa ya namanya. Uh, harus bisa mendeskripsikan data kalian ya. Ini saya kira sudah terlatih juga ya dengan padatnya membuat namanya laporan praktikum setiap semester ya seharusnya sudah paham ya bagaimana menulis data, bagaimana analisanya ya. Evaluasi sensori, menganalisa datanya seperti apa, saya kira sudah bisa ya. Analisa datanya gimana dengan ANOVA misalkan ya, bagaimana melihat perbedaan nyata antara dua sampel yang diuji misalkan. Diuji dengan dua atau tiga sampel yang di dua parameter atau tiga parameter yang diuji dengan ANOVA misalkan ya. Saya kira harusnya sih sudah pada mengerti ya bagaimana misalkan menguji antara dua parameter. Kalau dua parameter biasa apa yang diuji? Statistiknya yang diuji dengan metode apa? Ada dua parameter berbeda, parameter A dan parameter B. Biasa diujinya pakai apa? Kalau dari statistik.
Ada yang mau coba jawab untuk masalah statistik? Kira-kira bagaimana? Uji signifikansi, betul, betul, itu aplikasi untuk mendukung ya, untuk mendukung analisa kita ya. Kita rata-rata statistik tidak lagi hitung manual ya, karena kita rata-rata menggunakan software ya. Contohnya SPSS. Metodenya apa kira-kira? Metodenya, kalau saya menguji dua parameter berbeda, misalkan ada dua parameter saya menguji, biasa saya uji untuk melihat signifikansinya, biasa saya pakai apa? T-test ya, kurang lebih kayak gitu ya, benar ya, T-test ya. Nah, jadi rata-rata sudah tahu ya, kalau ada lebih dari dua, maka kita pakai yang namanya ANOVA ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, rata-rata sudah tahu. ANOVA dibagi lagi, kalau datanya seperti ini signifikan, diuji lanjut, apakah benar-benar berbeda secara signifikan atau tidak, ya, ada uji-uji lanjutnya ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi kalau melakukan analisa data, itu harus detail ya. Dan data ini ya, biasanya data ini juga termasuk apa juga yang harus dicantumkan. Misalkan hasil kalian input data, misalkan ya, itu juga biasanya menjadi lampiran ya, lampiran deskripsi. Ya, jadi itu harus ada ibaratnya semacam bukti lah, bukti kalau kalian sudah melakukan yang namanya analisa seperti itu. Ya. Oke, konklusi menjawab tujuan dan apa yang ditemukan ya, konklusinya ya, menjawab apa yang dikerjakan, bibliografi ya, itu sudah saya kira jelas. Oke, appendix ini tambahan sih ya, tambahan data-data tambahan ya, yang tidak berkaitan secara langsung, misalkan bentuknya kuesioner atau misalkan perhitungan matematika ya, yang tidak terlalu perhitungan matematika, misalkan menghitung kadar protein misalkan, ada hitungan matematik ya, ada hitungan matematika, caranya gimana nuruninnya misalkan, itu misalkan ya, atau misalkan nurunin perhitungan uji pendugaan umur simpan. Nah, umur simpan diuji ya. Biasa kalau di data kita nulisnya langsung memang di hasil itu memang data akhir ya, benar-benar data akhir ya, artinya data yang udah final. Tapi apa kalau yang namanya proses-prosesnya ini juga harus dicantumkan. Cantumnya di mana? Di appendix ya, atau lampiran. Ya, ada juga indeks, nah tergantung ininya ya. Indeks itu biasa berupa, kalau kalian pernah lihat kayak apa ya, indeks itu kayak berupa kata-kata terus disusun ya. Tapi ini nggak terlalu penting sih kalau buat di skripsi nanti ya. Ya, ini contoh-contohnya ya, popular, findings, implication, recommendation, objektif, metode ya, hampir sama ya. Oke, itu kurang lebih ya teknik-teknik untuk report writing ya. Lalu bagaimana dengan misalnya dengan ini ya, dengan academic writing. Ini hampir sama sih sebenarnya ya. Jadi apa yang kita kerjakan ya, bikin academic essay writing, essay ini mirip sama yang namanya bikin apa ya, mirip-mirip kayak membuat yang namanya rangkuman tapi disertai dengan analisa opini ya, analisa pribadi yang disertai dengan literatur yang jelas seperti itu ya. Jadi essay writing kayak apa sih ya? Essay writing, oke, ini karena memang bentuknya bahasa Inggris, kalau jelas ya, kalau kita buat bahasa Inggris, formalnya juga bahasa Inggris. Skripsi, ya, termasuk essay writing juga ya, kita bikin essay writing. Formalnya apa? Formalnya bahasa Indonesia. Artinya apa? Bahasanya juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal dan baku. Ya, baku. Bahasa Indonesia baku. Tidak boleh menggunakan yang tidak baku. Ya, saya kira contoh-contohnya sudah dikasih tahu ya minggu-minggu sebelumnya di Vicon sebelumnya ya, bagaimana tidak boleh menggunakan yang namanya singkatan ya, bagaimana tidak boleh menggunakan
abbreviation atau singkatan-singkatan yang tidak jelas ya. Itu semua tulisan harus dibuat dengan jelas ya. Oke. Oke, different lecture may have different rules about academic language ya, makanya kenapa itu pentingnya yang namanya guidelines ya atau panduan ya. Skripsi setiap dosen punya ininya berbeda-beda, makanya dari jurusan membuat suatu panduan. Supaya apa? Supaya ketika membimbing mahasiswa, dosen punya patokan semua yang sama mengenai cara-cara penulisan untuk skripsi. Ya, jadi itu makanya supaya tidak ada informasi yang bias, tidak ada satu, misalkan dosen yang A melakukan yang B, dosen B melakukan yang C, ya tidak sama ya, tidak sinkron. Ya, jadi itu penting adanya panduan. Ya, saya kira ini semua rules-rulesnya sudah hampir dimengerti semua ya. Referensi harus jelas, nggak boleh plagiat ya. Jadi mengapa pentingnya yang namanya cek plagiat, tapi saya bukan promosi ya. Bukan promosi jualan ya. Ini bukan promosi jualan, jadi tapi ini adalah kewajiban ya, kewajiban mahasiswa untuk melakukan cek and recheck apa yang dikerjakan dalam skripsi ya. Ya, sifatnya apa? Deskriptif, ekspositori, argumentatif ya. Saya kira skripsi hampir rata-rata semua bisa mencantumkan ini ya. Describe ya. Mendeskripsikan, misalkan deskripsinya apa? Problem. Deskripsi misalkan processing, pengolahan ya. Deskripsi mengenai ciri-ciri atau karakteristik, ya itu deskripsi tuh. Ya, ekspositori, konsep misalkan konsep reaksi Maillard itu misalkan ya, reaksi Maillard seperti apa konsepnya ya. Argumentatif, presenting to argument biasanya lebih banyak di bagian pembahasan ya, pembahasan berdasarkan hasil bahwa hasilnya signifikan ya, hasilnya misalkan tidak menghambat pertumbuhan mikroba atau antioksidannya cukup tinggi. Ya, itu juga harus jelas argumentatifnya apa, kenapa bilangnya antioksidannya tinggi. Ya, itu harus jelas, ada patokan. Ya, ada patokannya apa, ambilnya dari mana? Itu kita bisa ambil dari ya literatur yang kita citasi ya, literatur ya, atau bacaan-bacaan yang kita ambil seperti itu. Ya, argumentatif esai ini jelas ya, ini tetap harus bisa. Jadi bagaimana caranya membahas apa yang kalian kerjakan ya, punya data. Ini saya kira terlatih ya, 6 semester praktikum harusnya terlatih membuat yang namanya argumentasi ya, argumentasi apa, data misalkan ya, data hasil seperti itu. Ini saya kira terlatih di sini ya. Ya, oke. Essay structure, ya ini kalau secara general memang structure ini ya, academic essay ya, intro, body, conclusion, introduction, body, conclusion. Secara general ya, kalau skripsi ya jelas ada introduction ya. Bodinya apa? Bodinya ya berupa pinjam pustaka, metode hasil, yaitu bodinya kalian ya. Sama pembahasan. Baru terakhir nanti adalah conclusion ya. Introduction ya saya kira juga rata-rata sudah jelas, harus jelas ya background-nya apa, latar belakangnya apa ya. Mengeluarkan suatu argumen ini harus jelas nih background-nya apa. Mau bikin biskuit ya, mau bikin biskuit dengan ini alasannya apa. Nah, itu juga harus jelas latar belakangnya apa. Ya. Tambahkan theoretical perspektif tadi seperti yang saya bilang, ini alasannya harus theoretical perspektif. Nah, ini biasanya dikasih lah ya, dari masalah kalian kembangkan. Nah, misalkan apa sih yang mau kalian kerjakan, misalkan ya tadi ya, misalkan biskuit gitu ya, mau ditambahkan dengan rumput misalkan, biskuit rumput gitu ya. Jadi boleh kayak gitu. Harus jelas latar belakang, apa yang mau dikerjakan ya, rumusan masalah ya. Jadi seperti yang sudah kalian pelajari lah ya, latar belakang masalah, tujuannya harus ngapain itu harus jelas ya. Tujuan mau dilakukannya sebuah penelitian, rumusan masalahnya apa ya.
Rumusan masalahnya, ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Explain how the essay will be organized. Ini lebih kepada outline-outline-nya saja. Di essay itu ada apa saja, ya. Eh, Tidak semuanya harus dibikin seperti itu ya, outline skripsi. Misalkan dia, tapi kalau di skripsi nanti sesuai panduan memang harus ditulis sih, ya, outline-nya. Oke, ini body ya, body, central, content, developing sentence with extern, topic, evidence, reference, ya, provide linking sentence, ya. Jadi kalau buat misalkan kalau buat di research proposal, ya tadi ya research proposal ini aja ikuti aja, ya. Kalau bikin research proposal ikuti saja ini, ya. Ini sudah saya kira ini cukup clear lah ya. Ya. Argumen, tesis, statement, developing sentence, evidence, ya. Saya kira cukup jelas. Conclusion ini ya, ini kalau bikin tesis ya, kalau bikin skripsi, kalau bikin skripsi ya. Jadi kalian men-summary ya, summary apa yang udah kalian dapatkan. Misalkan penelitian ya. Tapi in case kayak gini, in case kayak seperti ini dia essay writing. Jadi essay writing itu ya sekali lagi yang tadi saya bilang mirip merangkum ya, merangkum, bikin ringkasan. Bikin ringkasan juga ada ceritanya di sini ya. Tapi apa? Poin-poinnya apa sih sebenarnya begini? Poin-poin pentingnya itu bisa diaplikasikan dengan apa yang akan kalian kerjakan nanti di skripsi. Ya, ini semuanya bisa diaplikasikan. Oke, kira itu terus conclusion, essay question, ya. Ya ini ya Pak bentuk-bentuk pertanyaannya ya. Jadi kalau bikin outline, pertanyaan-pertanyaan apa ya, sebagai panduan kalian, ya, ini panduan. Describe, explain, argue, discuss, ya, discuss, ada kritika, ya. Jadi sebenarnya mirip kayak membuat kritik yang namanya critical review, ya. Jadi kalian merangkum, terus kalian kasih kritikan, ya. Tugas selanjutnya adalah kasih kritikan, mengkritik. Misalkan penemuannya menurut kalian tidak masuk akal, kenapa? Alasannya apa? Misalkan penelitian ini sebenarnya kurang begitu dalam membahasnya. Kenapa? Dikasih alasan, ya. Atau misalkan penelitian ini belum bisa mencerminkan tentang keadaan sesungguhnya. Misalkan penelitiannya hanya in vitro, belum cukup. Harus ada data in vitro dan uji klinis, misalkan seperti itu. Ya, dikasih kritik. Ya, jadi kalian ibaratnya membuat perbandingan, compare and contrast di situ. Ya, oke. Essay question, ya, describe GMO foods, dan discuss why it's so controversial, ya. Explain, ya, bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan, explain why marshmallow harganya 2 miliar gitu misalkan. Omset bisa 2 miliar sebulan, pertanyaan kan, tanda tanya. Ya, itu bisa dipakai seperti itu. Ya. Oke, clear? Ada pertanyaan dulu sampai sejauh ini? Ada pertanyaan dulu sampai sejauh ini? Halo? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke. Oke. Oke, belum ya? Kita lanjut ya. Oke. Ya, essay topik biasa 1000 kalimat ya. 1000 kalimat. 1000 kalimat, sorry. 1000 kata. Banyak banget 1000 kalimat ya. 1000 kata ya. 2-3 halaman ya, bisa buat essay ya. Tapi ini juga bisa diaplikasikan ya kalau mau buat research proposal ya. Kalian bisa brainstorming sebenarnya ya. Contohnya di sini misalkan how food price impacted on people's diet ya. Ya, ini contoh-contoh brainstorming. Dia bikin semacam poin-poin pentingnya. Apa saja sih kira-kira yang bisa dibahas ya. Bikin aja poin-poinnya.
Ini apa? Tujuannya kenapa dibikin begini? Ini supaya juga tidak membingungkan kalian nanti, ya, ketika menulis. Karena apa? Karena udah ada panduannya, ya. Panduan-panduan ini diikuti, ya. Jadi mulai dari sekarang kalian berlatih membuat yang namanya poin-poin brainstorming, ya. Dari misalkan kalian udah banyak baca nih, udah banyak baca, kalian brainstorm di sini. Idenya apa? Ya, ditulis bentuk-bentuknya kayak gini. Ya, nah ini dibikin kayak semacam diagram. Ya, kalau mau ini lebih bagus lagi dibikin diagram. Nanti juga ada, nanti di deskripsi itu ada yang namanya conceptual framework ya. Conceptual framework juga dibikinnya seperti ini. Ya, misalnya mau penelitian tentang development tentang biskuit itu juga harus jelas. Kita tuh produk akhirnya mau jual, mau bikin produk biskuit, ya. Bikin produk biskuit berarti harus apa di atasnya? Berarti harus mulai dari awalnya seperti apa dong, ya. Harus jelas. Misalkan prosesinya gimana, diagram pembuatannya, ya. Apa, ya, jelas. Itu satu, kalau yang berkaitan dengan metode. Berkaitan dengan keseluruhan skripsi juga bisa jelasin alasannya apa dari awal, ya. Seperti itu. Ya, itu kurang lebih untuk yang writing ini terus berlatih ya, terus berlatih. Buat nanti di UAS ya, teman-teman sudah tahu tugasnya. Mau dikerjakan dari sekarang juga, monggo silakan ya. Dikumpulkan saja nanti project ininya ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan untuk yang academic essay writing ya, menulis writing. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut untuk presentasi ya, presentasi secara tugas presentasi kalian. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Enggak, Pak. Oke, saya kira cukup clear ya. Oh ya, by the way, udah menentukan belum siapa yang mau presentasi duluan, siapa yang mau mulai? Anas sudah didiskusikan belum dengan teman-temannya mengenai hal ini? Pak, saya kira baru kemarin yang anak LB dulu. Sekalian aja nggak apa-apa, yang Ella juga sekalian aja sih. Dibikin ininya, jadi kalian list aja orang-orangnya. Jadi nanti gini, kan 2 minggu terakhir itu ya, 2 minggu terakhir di jadwal itu, saya akan kita akan alokasikan itu untuk kalian presentasi ya. Cokro betul ya, presentasinya bentuknya online ya. Harusnya memang presentasinya face to face gitu ya, ada penonton ya, ada penonton tanya jawab, tapi ya kondisi seperti ini kita online ya semuanya ya, jadi tetap harus di prepare presentasi kalian itu harus di prepare ya. Jadi 2 minggu terakhir itu kan di kelas kalian ada berapa orang ya, by the way, total anaknya? Research proposal kalian seperti yang minggu lalu saya pernah bilang apa isinya? Yang harus poin pentingnya harus ada introduction, ya. Ini saya catat aja nih ya, bilang aja. Introduction. Tapi jelas ya kalian kasih judul, ya. Presentasi harus ada judul ya. Judul presentasinya apa? Topiknya apa? Misalkan judul, introduction, material, methods ya. Saya kira harus clear itu ya. Material and methods, apa-apa saja yang mau dikerjakan, ya. Itu harus clear. Bentuknya seperti itu, ya. Secara garis besar untuk presentasi isinya itu ya. Kalian tentuin judulnya, ya, introduction. Introduction isinya apa? Tujuan. Ya, ada aim-nya, jangan lupa. Latar belakang harus ada, menjelaskan sedikit tentang teori, ya, literatur review sedikit, tujuannya apa, ya, itu harus clear di situ, ya. Research proposal itu UAS, ya. Research proposal itu kalian buat research proposalnya UAS. Nah, yang saya omongin sekarang ini untuk presentasi. Tapi presentasinya tentang apa? Presentasi tentang yang kalian tulis di research proposal, ya. Inggris atau Indo? Bahasa Inggris ya. Bikin slide-nya bahasa Inggris. Research proposal UAS juga bahasa Inggris, ya. Bikin PPT-nya dalam bahasa Inggris.
Yes, digabung, tidak usah dipisah. Ya, kalian sekalian kalau bikin PPT, ingat ya, soalnya kenapa waktunya 10 menit doang, 10 sampai 12 menit. Ya, nanti uji kalau di skripsi seminar hasil juga kurang lebih presentasi segitu ya, nggak lama. Presentasi itu cepet banget. 10 menit sampai 12 menit jangan dikira lama ya, jangan dikira lama ya. Ini sangat cepat. Kalian nggak akan berasa. Kenapa? Baru ngomong perkenalan, isi mau ngomongin judul itu biasa udah mau 1 menitan. Percayalah sama saya ya. Jadi itu ya poin-poinnya ya. Yang buat UAS sama yang dipresentasikan beda. Itu sama, boleh, nggak apa-apa. Jadi makanya supaya kalian mengerjakannya satu bagian, kalian yang dari research proposal, kalian presentasikan bentuknya PPT. Ya. Ini kayak Anas nih, Anas tuh bilang nih, research proposalnya dipresentasikan. Ya. Research proposal dipresentasikan. Yang presentasi itu untuk perkuliahan. Kalau untuk ujian, kalian kumpulin bentuk tulisannya. Kita harus selesai research proposal dong. Kalian nggak harus research proposal selesai, kan saya udah bisa bikin, kalian bisa konsep sebenarnya, emang konsep dulu. Tulisannya kan bisa belakangan. Tapi kalian punya konsepnya. Konsep bikin apa yang mau dikerjakan, misalkan dalam riset gitu. Yes, presentasinya sampai material method jelas, karena kan kalian nggak ada data. Nah, ya nih yang kayak Anas bilang ya, ini yang kayak Anas bilang, ini juga benar nih ya. Jadi kalau ntar teman-teman bisa kasih masukan ke teman, saling kasih masukan ke teman-temannya ya. Sebelum kumpul UAS ada masukannya apa. Nah, itu juga bisa dijadikan perbaikan ya. Kira-kira yang kurang apa sih? Kalau nanti ternyata masukan nih, riset metodologinya tolong ditambah, dicari lagi. Jadi kalau gitu di research proposal dimasukin kayak gitu ya. Konsepnya ketika kalian skripsi. Ya, kalian bikin skripsi, presentasi ya hasil yang kalian kerjakan di skripsi. Ini sama konsepnya. Ya. Yang dicantumin pas presentasi yang penting apa, Pak? Ya, jadi nggak perlu detail banget kayak di research proposal. Oh iya dong, kalau bentuknya di presentasi, tentu nggak bisa kita menyamakan kayak di research proposal, detail banget. Kalau di research proposal kan bisa kadang ada detail banget ya. Kalian kalau presentasi pasti ada yang buat namanya bentuknya poin-poin, seperti itu. Ya, kalian menuliskan ya, bikin di slide-nya itu juga dalam bentuk yang poin-poin pentingnya saja. Ya. Tapi ingat ya, presentasi itu tidak harus semuanya bentuknya tulisan. Kalau kalian punya gambar, kalian boleh cantumin gambar. Ya. Kalau kalian punya gambar, itu kalian boleh cantumin gambar. Seperti itu. Ya. Jadi buat slide presentasinya harus dikombinasi ya. Atau misalkan kalian punya, misalkan mau bikin literatur ada datanya bentuknya apa? Bentuknya grafik misalkan. Ya. Dan ingat ya, presentasi bukan baca slide ya. Presentasi bukan baca slide. Jadi ada kata-kata di slide, kalian ngomong ya sesuai kata-kata. No, it's not presentasi, itu namanya baca. Ya, itu namanya baca. Ya. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi kalau presentasi kalian harus misalkan presentasi itu kasihnya poin-poinnya saja. Habis itu sisanya kalian mendeskripsikan, menjelaskan ya. Misalkan poin pertama latar belakang. Buah salak cepat rusak. Nah, kenapa cepat rusak? Di poin-poin ini kalian cuma tulis cepat rusak, AW-nya tinggi, kadar lemaknya tinggi, misalkan mudah teroksidasi. Nah, udah poin-poinnya. Tapi sisanya apa? Kalau bikin presentasi lengkap, presentasi ya kalian jabarkan gitu ya, secara detail. Ya. Sama ini, kalau presentasi juga sedapat mungkin jangan kaku, ya, jangan pakai bahasa resmi di tulisan, ya, jangan pakai bahasa resmi untuk writing. Kadang di writing itu terlalu baku kalau untuk yang namanya speaking ya. Ya, jadi pakailah bahasa yang orang-orang bisa mengerti. Jadi ingat ya, intinya presentasi gini. Presentasi yang baik sebenarnya harus bisa dimengerti semua orang. Ya.
Jadi semua orang harus ngerti presentasi. Ya, jadi isinya apa, isi presentasinya apa, semua orang itu harus ngerti. Ya, jadi misalkan saya tidak tahu nih, sebelumnya saya nggak berkecimpung di bidang misalkan mikrobiologi. Saya nggak tahu tentang misalkan deteksi patogen pada produk biskuit. Biskuit yang saya buat ini ada cemaran mikrobanya nggak sih? Saya nggak tahu nih sebelumnya, nggak punya gambaran kayak apa sih bakteri itunya, kayak apa sih yang mencemari biskuit itu, misalkan kayak gitu ya. Nah, disitulah tugasnya kalian membuat presentasi yang orang-orang bisa mengerti semuanya. Ya, jadi bikin presentasi juga jangan bikin yang orang tidak mengerti ya. Kalian harus kasih informasi yang jelas ke orang-orang yang menontonnya ya. Itu untuk presentasi. Ada yang mau kasih pertanyaan atau mau kasih masukan untuk presentasi? Berapa minggunya kayaknya saya udah pernah kasih tahu ya itunya, formatnya. Ya. Ya, jadi nanti mungkin bisa tanya sharing ya formatnya seperti apa ya. Jadi yang di list itu apa, atau yang nge-record itunya, nge-record hasil Vicon-nya bisa di-share mungkin ke teman-temannya ya. Bisa didengar, di review kembali ya. Pak, berarti ini research proposal saya nggak harus inovasi. Bentuk research proposal itu macam-macam ya. Penelitian itu tidak harus bikin produk ya, tidak harus. Ya. Tapi misalkan kalian mau analisis, itu boleh analisis. Misalkan identifikasi sesuatu, boleh kayak gitu. Ya, tidak harus buat produk. Tapi tentu yang berkaitan dengan foodtech ya berkaitan dengan foodtech. Ya, jadi apa yang kalian pelajari misalnya semester ilmu-ilmunya semester 1 sampai semester 6 di foodtech ya, itu yang kalian bisa lakukan ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ini saya mau lanjut sedikit lagi ya tentang presentasi ya. Jadi di slide yang presentasi, ya presentasi ini ya. Jadi kalau kita researcher itu punya forumnya ya. Biar topiknya nggak sama, nulis gue, ya silakan ya. Nanti saya kira minta tolong Anas saja ya, Anas di list aja di Google Form, nanti di share aja ya ke teman-temannya ya supaya clear ya. Ya saya kira enak juga di Google Sheet ya, di Google Sheet aja. Jadi semua orang bisa lihat topik yang sudah di Oke. Ya. Oke, itu untuk academic writing. Nanti academic presentation, academic presentation. Ya, jadi di sini ntar ada contoh-contohnya ya. Biasanya kita memang punya wadah, kalau orang yang bekerja di akademik itu ada wadah namanya conference ya, internal atau konferensi ya. Jadi di mana pertemuan antara orang-orang yang berkecimpung di bidang akademis atau kadang bahkan juga dari industri ya. Industri untuk apa? Untuk saling memberikan informasi. Tujuannya apa? Kalau konferensi itu intinya buat ngasih informasi sih, ya. Informasi apakah ada informasi terbaru, update pengetahuan ya. Itu forumnya di situ di conference ya. Tujuannya apa? Belajar networking, learning ya, belajar dari orang karena ada informasi-informasi yang mungkin baru. Feedback, nah feedback ini biasa penting nih, feedback. Ya. Orang melihat ini, mungkin dia punya punya saran, punya masukan, nah itu berguna tuh buat kita biasanya. 15-20 menit ini biasa tergantung dari partisipannya sih, jumlah partisipannya berapa. Tapi 15-20 menit biasa ideal gitu. Di kita 10-12 menit juga udah ideal ya. Jadi mungkin nanti akan kurang lebih bakal seperti 15 menit, kurang lebih total sampai 20 menit untuk tanya jawab kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi intinya gini, presentasi itu ya bagaimana kalian bisa merangkum misalkan proposal kalian yang misalkan kalian bikin 10 sampai 15.
bisa menjadi 15-20 menit pembicaraan. Ya, tentu kalian kan bikinnya juga yang kayak kemarin, saya kira saya nggak suruh bikin sepanjang ini ya, bikin papernya nggak usah terlalu panjang, ya, saya nggak suruh bikin panjang seperti ini. Tapi intinya tetap ya, bagaimana dengan apa yang kalian bikin, kalian harus bisa rangkum ya isinya itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ya, waktunya itu penting. Ingat ya, kalau presentasi waktunya tidak boleh lebih dari yang ditetapkan. Kalau waktunya lebih dari yang ditetapkan itu minus poin. Ya. Itu ada penilaiannya nanti. Ya. Jadi memang harus ada alokasi waktu presentasi itu harus disesuaikan seperti itu. Ya. Kelebihan dikurangi poinnya, kekurangan ya, kecepatan selesainya ya, kecepatan juga poinnya akan berkurang. Seperti itu. Ya. Jadi ini caranya gimana supaya menghindari hal seperti itu? Ini mau nggak mau balik lagi, ini adalah latihan ya. Kalian harus berlatih presentasi. Ya. Ini nanti bakal mau sidang, supervisor kalian ya atau dosen-dosen pembimbing kalian akan suruh kalian belajar presentasi ya. Latihan kecepatan bicara kurang lebih kayak gitu ya. Lebih tepatnya sih penyesuaian keadaan ya. Penyesuaian keadaan dengan apa yang kalian tulis, apa yang kalian tampilkan di presentasi seperti itu. Kalau di papernya pakai analisa yang udah ada tapi sampel beda nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Bebas, saya nggak menentukan ya. Bebas. Kalian mau tulis ininya pakai ganti produk itu juga boleh. Tapi harus jelas yang namanya nanti yang tadi saya bilang ya, latar belakangnya harus jelas. Ya, ini jadi jelas ya kalau presentasi penonton ini sebenarnya lebih merhatikan apa yang kalian ucapkan dibandingkan dengan apa yang kalian lihat. Karena di sini presentasi ya sebenarnya tujuannya dengerin yang presentasi, bukan liatin slide presentasi ya. Tapi kalian mendengarkan seperti itu, belajar listeningnya. Ya, kalau saya jadi peserta, saya patokannya adalah ini listeningnya, apa yang diomongkan oleh si speaker ya, seperti itu. Ya. Remember to do the following. Ya, ini jelas ya. Kalian panduannya apa? Kalian kasih perkenalan kalian. Kalian jelasin siapa kalian, perkenalan. Tujuannya mau ngapain kalian di presentasi? Misalkan menjelaskan, ya udah kalian harus sebutin judul presentasinya apa, ya. Kenapa kalian ambil topik itu? Basa-basi sedikit lah, ini kayak bahas basi gitu ya. Ya. Roadmap of the talk, jadi ini semacam outline ya. Outline-nya kalian mau bahas tentang apa, kalian bisa bikin bentuknya outline. Misalkan pertama saya mau bahas tentang introduction, saya mau bahas tentang material and methods, and penutup ya, misalkan seperti itu. Ya. Tapi ini khusus untuk yang biasanya rata-rata kalau ada penutup, ada conclusion, biasa kalau presentasi yang ada datanya. Ya. Tapi berhubung kalian nggak ada, kalian cukup presentasikan apa yang akan kalian kerjakan. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya, gimana caranya misalkan ngucapin citasi orang, nah, bikin statement orang. Ya, bentuknya tentu bukan kayak baca ini ya, baca citasi orang ya, misalkan Sherin 2020 menyatakan bahwa bla bla bla, enggak ya, tapi bahasanya harus dalam bentuk bahasa lisan ya, bukan bahasa tulisan. Ya, dalam bentuknya lisan, bukan tulisan. Ya, itu diingat-ingat. Ya, ada opini atau ada apa, kalian juga bisa kasih di presentasi kalian. Oke, masalah font. Fontnya juga tidak disarankan menggunakan font Times New Roman, karena Times New Roman bukan untuk di presentasi. Ya, jadi terlarang pakai font Times New Roman di PowerPoint. Ya, kalian tidak boleh pakai PowerPoint. Kalian harus cari at least pakai yang standar, misalkan Calibri. Misalkan kalau di PPT standar kadang Arial ya. Ini harus jelas, harus besar kelihatan. Ya. Tahoma boleh. Prinsipnya gini. Tulisan itu harus kelihatan ya. Berhubung kita online, ini sih pasti kelihatan aja sih kalau online ya.
Tapi kalau dalam suatu auditorium besar ya, kalau kayak kalian di lantai 5 gitu, di auditorium yang gede, yang di belakang itu harus bisa ngelihat tulisan yang di depan tuh, di layar lebar yang gede itu. Ya, tidak boleh bikin slide tulisannya nggak kelihatan. Itu nggak boleh. Benar-benar terlarang. Ya. Artinya apa? Kalau orang nggak bisa lihat, berarti kamu berkurang tuh poinnya, poin di dalam membuat PowerPoint-nya. Karena apa? Karena orang tidak bisa baca dengan jelas. Seperti itu. Tidak bisa lihat dengan jelas isinya. Ya. Tahoma boleh disesuaikan fontnya, ya. Minimal 18 itu udah paling kecil kalau buat PPT ya. Dan aturannya apa? Nah, sedapat mungkin di satu PPT ini tidak boleh lebih dari 8 sentence. Jangan lebih dari 8. Ya, beberapa ada yang 8. Kalau di sini nih memang slide-slide ini nggak secara ini nggak bagus ya, karena ini cuma yang di Binus Maya kalian itu bukan orang buat benar-benar untuk presentasi, tapi ini cuma beberapa dari copy paste dari buku ya. Jadi kalau mau bikin PPT jangan bikinnya kayak gini ya. Ya, ini benar-benar copy paste dari buku. Jangan ambil kayak begini. Ya. Ya, oke ya, clear ya. Jadi harus bikinnya apa poin. PPT yang interaktif boleh, interaktif itu boleh. Saya sangat anjurkan malah. Ada gambar bisa gerak, banyak animasi, boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau memang kalian bisa bikin sekreatif mungkin itu saya apresiasi loh. Ya, bikin PPT-nya bagus. Pakai lag boleh nggak Pak? Kalau lag itu apa ya? Maksudnya nge-lag PPT-nya? Oh, lagu. Lagu, saya kayaknya nggak menyarankan ya kalau lagu ya. Lagu tuh mengganggu konsentrasi pendengar sih sebenarnya. Ya, karena gini, karena kalian bicara ada lagu juga, ada background-nya ada lagu, ya. Itu bisa mengganggu konsentrasi. Sebaiknya sih jangan. Tapi kalau bentuknya interaktif, PPT boleh. Ya, seperti itu. Ya, terus ini selektif. Nah, ini ada aturannya ya, selektif, choose image, visual, graphs. Kalau ambil gambar dari internet, cantumkan citasinya, jangan lupa. Citasinya bentuknya apa? Kalian bisa kasih link websitenya. Ya, jangan cuma copy paste ya kalau gambar ya. Google Image ya betul, Google Image juga hati-hati ya kalau ambil dari Google apa ya. Kalian harus cantumkan citasinya. At least di bawah slide sini kalian kasih link kecil tuh nggak apa-apa. Tapi kalian harus cantumkan ya. Jangan ambil gambar yang tidak ada citasinya ya. Sebaiknya jangan. Ya. Kalian tetap harus ada citasi di situ. Ya. Ingat ya, gambar itu dipakai juga untuk menjelaskan poin-poin topik kalian ya. Harus jelas gambar itu dipakai untuk apa. Ya. Reading from the slide can be tedious for the audience. Nah, makanya saya saya udah bilang tadi, jangan baca slide ya. Jangan baca slide ya. Jangan baca slide di sini ya. Ini akan bikin penontonnya bosen ntar. Ya, jangan banyak baca slide di situ. Ya, konklusi kalau ada data ya, biasa orang menyimpulkan apa yang dikerjakan. Ya, biasa kalau presentasi itu pasti ada yang namanya sesi tanya jawab. Penonton yang mendengarkan itu boleh mendengarkan, boleh melakukan pertanyaan berkaitan dengan presentasi. Ya, ini sekali lagi ya, saya menyarankan ya kalau ada pertanyaan kalian itu belajar mencatat secara singkat, padat, jelas. Ya, kenapa saya sarankan mencatat? Kalau ada yang nanya kalian catat pertanyaannya. Satu, supaya kalian tidak lupa. Ya, kedua, supaya kalian bisa lebih mengerti. Ya, caranya gimana? Kalau udah mencatat, kalian refresh questionnya kembali. Ya, jadi dengan kata-kata kalian sendiri, tapi tanpa kehilangan makna. Atau ya kalian bisa bertanya kembali ya ke penanya ya pertanyaannya. Kalian bisa mengulang pertanyaannya itu apa ya, supaya apa? Supaya benar-benar clear ya. Kalian harus jawab seperti apa itu supaya clear ya. Oke, sebelum menjawab dipikirkan baik-baik ya. Jadi jangan asal nyeblak aja. Jadi pikirin dulu jawabannya apa ya. Kalau skripsi ini kalau asal jawab bahaya nih ya. Skripsi asal jawab jawabannya salah,
potong poin. Ya, kan skripsi ya ibaratnya ujian juga ya. Jadi bentuknya lisan kalau skripsi. Ya, yang udah kalian kerjakan di skripsi tapi kalian di presentasi jawabnya salah. Potong poin tuh di situ. Ya. Hati-hati ya untuk menjawab. Kalau cuma gambar sesuatu yang simple kayak gambar wortel, itu harus ambil citasi. Maksudnya gimana nih? Harus dari buku atau cuma wortel? Maksudnya apa nih? Mau jelasin wortelnya, bukan data. Oh, hiasan. Semacam hiasan maksudnya, kalau yang kayak wortel. Oke. Boleh-boleh aja sih. Tulisannya paling bentuknya poin jadinya kalau kayak gitu. Ya, judul-judul nggak pasti nggak pakai citasi, jangan. Judul mana ada mana ada aturannya ada citasi ya. Tadi taruh di citasi di judul. Nggak ada ya. Ya, jadi gambar ya. Ya, patokannya adalah ini. Ya, kalian harus selektif dengan gambarnya. Ya, gambar ini harus selektif. Ya, clear ya untuk presentasi ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah cukup jelas untuk presentasi? Oke, saya kira clear ya. Ya, clear. Jadi tugasnya semua rata-rata sudah tahu. Untuk UAS ngapain? Bikin bisnis proposal. Untuk untuk pertemuan terakhir harus ngapain? Latihan presentasi. Ya, nanti poin-poin presentasinya apa? Saya akan berikan. Ya, poin-poinnya yang harus dinilai itu apa? Ya, semua harus tahu caranya. Ya. Oke, saya kira itu saja